Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita masih berada di modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Langsung saja kita masuk ke dalamnya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen umum ini terdiri dari 4 topik, yaitu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Topik kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan topik yang keempat, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke topik yang kedua, yaitu menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Langsung saja kita klik Bapak Ibu untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, di sini adalah beberapa aktivitas yang harus kita kerjakan ya. Tentunya menggunakan alur merdeka dan juga ditambah latihan pemahaman dan cerita reflektif. Di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa aktivitas alur merdeka mulai dari diri di aktivitas memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik hingga aktivitas koneksi antar materi, TARL, UBD dan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Dan sekarang kita sudah masuk ke alur yang terakhir, yaitu A, aksi nyata. Dalam aktivitas ini, aksi nyata merancang pembelajaran berbasis pendekatan TARL. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita klik dan ini adalah tugas dalam aksi nyata. Untuk aksi nyata di topik yang ketiga ini, Bapak Ibu guru dapat melakukan aksi nyata dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Dan dokumentasikan hasil aksi nyatanya pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Salah satu aksi nyata terbaik akan diunggah pada jurnal pembelajaran. Iya. Jadi dari keempat topik ini, yang menurut Bapak Ibu aksi nyatanya yang terbaik nanti bisa dipilih dan diupload di jurnal pembelajaranku. Untuk yang tugas lainnya tetap di Google Drive Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah 2 pertanyaan yang ada di aktivitas aksi nyata. Yang pertama, hal apa yang pertama kali Bapak Ibu guru lakukan setelah mempelajari topik ini? Begitu. Dan yang kedua, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak Ibu guru ambil dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis pendekatan TARL? Nah, berikut ini kami berikan referensi jawaban dari aktivitas aksi nyata ini ya. Nah, seperti biasa, dalam jawabannya selalu kita berikan identitas diri, kemudian identitas dari tugas yang kita kerjakan, yaitu pada modul 1 topik 3 alur merdekanya aksi nyata, aktivitasnya merancang pembelajaran berbasis pendekatan TARL. Nah, Bapak Ibu, di sini kita berikan soalnya agar tidak lupa. Untuk soalnya tadi apa, seperti itu, kemudian jawaban. Nah, untuk jawaban soal nomor 1 dari pertanyaan, hal yang pertama kali yang kita lakukan sebagai seorang guru setelah mempelajari pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran ya. Nah, di sini jawabannya yaitu hal pertama kali yang akan saya lakukan sebagai seorang guru setelah mempelajari pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran adalah tentunya menerapkan pendekatan tersebut dalam pembelajaran. Nah, pendekatan ini memang sangat efektif untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Hal pertama yang akan saya lakukan setelah mempelajari TARL adalah menerapkannya dalam pembelajaran, yaitu dengan memahami tingkat kemampuan siswa. Begitu. Jadi saya setelah mempelajari TARL ini, saya akan memahami tingkat kemampuan siswa dengan melakukan beberapa aktivitas, yaitu melakukan asesmen awal, gitu ya. Di sini saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui secara mendalam kemampuan awal setiap siswa, seperti itu. Kemudian saya juga akan melakukan aktivitas observasi. Di sini saya akan memperhatikan secara cermat bagaimana siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran
kesulitan yang mereka hadapi dan kekuatan yang mereka miliki. Selanjutnya, saya juga akan melakukan aktivitas wawancara, yaitu untuk mengajak berbicara dengan siswa secara individual untuk memahami lebih dalam tentang gaya belajar, minat, dan kesulitan yang mereka alami. Nah, itu adalah salah satu yang akan saya lakukan setelah mempelajari TRL. Bukan hanya memahami tingkat kemampuan siswa, Bapak Ibu, saya juga akan membuat kelompok yang heterogen. Di sini beberapa aktivitas yang saya lakukan, yaitu melakukan keberagaman kemampuan. Jadi saya akan membentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan beragam tingkat kemampuan. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya dalam pembentukan kelompok yang heterogen tentunya fleksibel. Jadi kelompok belajar ini bisa bersifat dinamis. Artinya anggota kelompok bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Selanjutnya, saya akan mendesain kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini, saya akan memberikan tugas yang bervariasi, gitu. Saya akan menyediakan tugas-tugas yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga setiap siswa dapat memilih tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, saya pun akan memilih media pembelajaran yang beragam juga. Saya juga akan berusaha untuk menggunakan berbagai macam media pembelajaran seperti gambar, video, atau permainan untuk memenuhi preferensi belajar yang berbeda-beda. Selain itu, saya pun memberikan dukungan yang berbeda, di mana sebagai seorang guru yang telah mempelajari konsep TRL, wajib untuk memberikan dukungan yang berbeda-beda kepada setiap siswa, baik bimbingan individual maupun kelompok kecil. Kemudian hal yang keempat yang akan saya lakukan adalah memberikan umpan balik konstruktif. Tentunya umpan balik itu harus spesifik, kemudian tepat waktu, dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya, saya pun sebagai seorang guru akan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Mendukung ini yaitu aman dan nyaman, begitu ya. Kemudian kolaboratif, ya, lingkungan yang saling bekerja sama, saling membantu. Kemudian lingkungan belajar yang menyenangkan. Karena untuk lingkungan yang menyenangkan nanti akan membuat pembelajaran itu makin menarik. Selanjutnya untuk soal nomor yang kedua, terkait langkah-langkah konkret dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis TRL ya. Nah, pendekatan TRL ini sangat efektif untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas. Adapun langkah-langkah konkret pengembangan rancangan pembelajaran teaching at track level ini yaitu yang pertama perlu pemahaman mendalam tentang TRL terlebih dahulu ya. Kita harus betul-betul memahami TRL, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan individu siswa, bukan berdasarkan usia atau kelas. Selanjutnya, perlu melakukan identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah kedua yaitu melakukan asesmen awal dengan cara mengenali siswa. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai jenis asesmen agar kita dapat mengenali siswa begitu ya, baik tertulis, lisan, proyek atau observasi untuk mengukur pengetahuan awal, keterampilan dan gaya belajar siswa. Selanjutnya melakukan pengelompokan siswa, yaitu dengan membentuk kelompok heterogen atau homogen berdasarkan hasil asesmen di awal tadi. Di sini tetap mempertimbangkan aspek sosial dan emosional siswa. Langkah selanjutnya melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini akan menggunakan pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Selain itu juga perlu untuk menyediakan berbagai sumber belajar ya,
Jadi tidak harus menggunakan buku teks terus, bisa menggunakan media digital, alat peraga, ataupun sumber yang lain. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran perlu membuat suasana belajar yang inklusif ya, yang nyaman, yang dapat mendorong partisipasi aktif semua siswa. Kemudian perlu memberikan bimbingan individual dengan mengawasi perkembangan belajar siswa masing-masing dan memberikan bantuan jika diperlukan. Kemudian harus fleksibilitas, siap menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi untuk evaluasi ini bisa menggunakan evaluasi formatif ya, atau bisa evaluasi sumatif dan refleksi. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh penerapan dari TARL Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini kita mengambil mata pelajaran matematika tentang pecahan. Kita akan melakukan assessment dengan memberikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengidentifikasi pemahaman siswa tentang konsep pecahan. Kemudian dalam perencanaannya kita membentuk kelompok berdasarkan kategori mahir begitu, kemudian menengah dan kelompok perlu bantuan. Selanjutnya pada pelaksanaannya kelompok 1 yang kelompok mahir begitu ya akan berdiskusi soal cerita secara kelompok. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok menengah, mempresentasikan model pecahan di depan kelas, dan kelompok ketiga nanti, kelompok perlu bantuan, akan bekerja sama dengan guru untuk memahami konsep yang dasar. Ini contoh penerapan TARL-nya Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan referensi ini sebagai acuan dalam mengerjakan aksi nyata pada modul yang pertama, topik yang ketiga. Dan harap diperhatikan Bapak Ibu untuk terkait aksi nyata dalam pengerjaan LMS sertifikasi pendidik ini, untuk berhati-hati terkait plagiarisme. Jadi ini hanya sebagai referensi, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan pemikiran Bapak Ibu dan pemahaman Bapak Ibu terkait soal yang telah disediakan di LMS ini. Ini sebagai gambaran karena hati-hati terkait plagiarismenya Bapak Ibu ya, nanti bisa tidak tervalidasi begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan di video aksi nyata topik yang ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga manusia biasa. Dan seperti biasa Bapak Ibu, untuk video-video aksi nyata yang sebelumnya kami juga akan melampirkan link file pada deskripsi video kali ini. Begitu Bapak Ibu ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Sekian dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses sertifikasi pendidik.